Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Neneng. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai jenis dan sifat segi empat. Coba kalian perhatikan gambar rumah-rumah yang ada di belakang ini. Beberapa bagian dari rumah ternyata berbentuk bangun datar segi empat dan segitiga. Terdapat bermacam-macam bentuk segi empat. Ada segi empat tidak beraturan dan ada segi empat beraturan seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Bagaimana kita mengetahui bahwa di sekitar kita terdapat benda-benda berbentuk segi empat? Dapatkah kalian mengelompokkannya? Secara matematis, apa saja persamaan dan perbedaannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita mengenal bangun datar segi empat. Segi empat adalah poligon yang dibentuk dari empat sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Segi empat memiliki 4 sudut dengan jumlah besar semua sudutnya adalah 360 derajat. Ini adalah beberapa jenis segi empat. Ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Sekarang kita akan pelajari satu persatu jenis dan sifat segi empat. Nah, persegi. Perhatikan gambar persegi ABCD berikut ini. Sifat persegi yang pertama adalah setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD, sehingga panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian, sisi AD sejajar dengan sisi BC, sehingga panjang AD sama dengan panjang BC. Keempat sisinya sama panjang. Nah, panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD. Sifat selanjutnya, keempat sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Masing-masing diagonalnya membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Nah, misalnya di sini diagonal AC. Diagonal AC membagi persegi ABCD menjadi 2 bagian daerah dengan luas yang sama. Sehingga luas ABC sama dengan luas ADC. Kemudian diagonal BD. Diagonal BD membagi persegi ABCD menjadi 2 bagian daerah yang luasnya sama. Sehingga luas BAD sama dengan luas BCD. Kedua diagonal berpotongan di tengah dan saling tegak lurus. Nah, diagonal AB dan diagonal BD berpotongan di tengah atau di titik O dan saling tegak lurus. Sehingga panjang AO sama dengan panjang OC dan panjang BO sama dengan panjang OD. AC tegak lurus BD. Memiliki 4 simetri lipat. Nah, simetri lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk 2 atau lebih bangun datar yang sama. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan memiliki 4 simetri putar.
Nah, simetri putar adalah jumlah putaran pada bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak kembali ke posisi awal. Sebuah bangun disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama, minimal 2 kali. Nah, coba perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi persegi memiliki 4 simetri putar. Nah, inilah sifat dari persegi. Selanjutnya, bagaimana dengan sifat persegi panjang? Perhatikan persegi panjang ABCD berikut ini. Sifat persegi panjang yang pertama, setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Dan panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat selanjutnya, keempat sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Nah, diagonal AC membagi persegi panjang ABCD menjadi 2 bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas ABC sama dengan luas ADC. Kemudian, diagonal BD membagi persegi panjang ABCD menjadi 2 bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas BAD sama dengan luas BCD. Kedua diagonal berpotongan di tengah, sehingga panjang AO sama dengan panjang OC dan panjang BO sama dengan panjang OD. Memiliki 2 simetri lipat. Perhatikan, 1, 2. Dan memiliki 2 simetri putar. Kita lihat. 1, 2. Nah, sebuah bangun disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Inilah sifat persegi panjang. Kita lanjutkan dengan sifat jajar genjang. Perhatikan jajar genjang ABCD berikut ini. Sifat jajar genjang yang pertama, setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Dan AB sama dengan CD. Kemudian, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Dan panjang AD sama dengan panjang BC. Sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Masing-masing diagonalnya membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Nah, diagonal AC membagi jajar genjang ABCD menjadi 2 bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas ABC sama dengan luas ADC. Dan diagonal BD membagi jajar genjang ABCD menjadi 2 bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas BAD sama dengan luas BCD. Kedua diagonal berpotongan di tengah, sehingga panjang AO sama dengan panjang OC dan BO sama dengan OD. Memiliki 2 simetri putar. Perhatikan ya. 1, 2.
Nah, untuk jajar genjang ini tidak memiliki simetri lipat. Inilah sifat dari jajar genjang. Selanjutnya, sifat belah ketupat. Perhatikan belah ketupat ABCD berikut ini. Nah, sifat yang pertama, setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. AB sejajar CD dan panjang AB sama dengan panjang CD. Kemudian sisi AD sejajar sisi BC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Keempat, sisinya sama panjang. Panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD. Sifat selanjutnya, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi dua bagian yang sama. Nah, diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas ABC sama dengan luas ADC. Kemudian, diagonal BD membagi belah ketupat ABCD menjadi dua bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas BAD sama dengan luas BCD. Sifat selanjutnya, kedua diagonal berpotongan di tengah dan saling tegak lurus. Nah, sehingga panjang AO sama dengan panjang OC dan panjang BO sama dengan panjang OD. AC tegak lurus, BD. Memiliki dua simetri lipat. Kita lihat, 1, 2. Dan memiliki dua simetri putar. 1, 2. Inilah sifat belah ketupat. Selanjutnya, sifat layang-layang. Perhatikan layang-layang ABCD berikut ini. Nah, sifat layang-layang yang pertama, sepasang sisi sama panjang dan tidak sejajar. Tuh, sisi AB sama dengan sisi AD. Sisi BC atau panjang BC sama dengan panjang CD. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi hanya ada sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut B sama dengan sudut D. Salah satu diagonalnya membagi daerah menjadi dua bagian yang sama, yaitu diagonal AC membagi layang-layang ABCD menjadi dua bagian daerah dengan luas yang sama, sehingga luas ABC sama dengan luas ADC. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal membagi dua bagian sama panjang, yaitu diagonal AC dan diagonal BD potongan tegak lurus dan salah satu diagonal membagi dua bagian sama panjang. Nah, diagonal AC membagi dua diagonal BD sehingga panjang BO sama dengan panjang OD. Memiliki satu simetri lipat. Nah, layang-layang ini tidak memiliki simetri putar. Mengapa? Karena sebuah bangun disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Sedangkan sebuah bangun disebut tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh. Nah, untuk layang-layang ini hanya bisa diputar 1 kali putaran penuh. Maka layang-layang ini tidak memiliki simetri putar. Nah, inilah sifat layang-layang.
Selanjutnya, sifat trapesium. Di sini ada trapesium sama kaki ABCD, trapesium siku-siku EFGH, dan trapesium sembarang KLMN. Nah, yang pertama untuk trapesium sama kaki, sepasang sisi yang berhadapan sejajar tapi tidak sama panjang. Nah, sisi AB sejajar dengan sisi CD. Dan panjang AB tidak sama dengan panjang CD. Kemudian, sifat trapesium siku-siku, sepasang sisi yang berhadapan sejajar tetapi tidak sama panjang. Sisi EF sejajar dengan sisi GH. Dan panjang EF tidak sama dengan panjang GH. Kemudian, trapesium sembarang, sepasang sisi yang berhadapan sejajar tetapi tidak sama panjang. Sisi KL sejajar dengan sisi MN. Dan panjang KL tidak sama dengan panjang MN. Nah, jadi ketiga jenis trapesium memiliki sifat yang sama, yaitu sepasang sisi yang berhadapan adalah sejajar. Selanjutnya, sifat trapesium sama kaki mempunyai dua kaki sama panjang, yaitu panjang AD sama dengan panjang BC. Mempunyai dua diagonal yang sama panjang, yaitu panjang AC sama dengan panjang BD. Selanjutnya, untuk trapesium siku-siku mempunyai dua diagonal yang tidak sama panjang. Panjang EG tidak sama dengan panjang FH. Dan untuk trapesium sembarang mempunyai dua diagonal yang tidak sama panjang. Karena panjang KM tidak sama dengan panjang LN. Kemudian, trapesium sama kaki, sepasang sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sudut C sama dengan sudut D. Sedangkan untuk trapesium siku-siku, sepasang sudutnya siku-siku. Nah, trapesium sama kaki memiliki satu simetri lipat. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar. Mengapa? Karena trapesium sama kaki hanya dapat diputar satu kali putaran penuh. Seperti itu. Nah, inilah sifat trapesium. Nah, itulah tadi materi mengenai jenis dan sifat segi empat. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.